Afirmasi yang kita ucapkan ya, kemudian kita masuk ke pikiran kita dan menjadi perasaan kita. Nah, itu yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Kali ini aku mau share tentang salah satu cara ya agar dalam menjalani keseharian kita itu bisa lebih condong ya ke arah yang positif, bisa melalui kata-kata kita, pikiran kita ataupun perasaan kita juga gitu. Nah, gimana caranya? Yaitu salah satunya bisa dengan afirmasi. Nah, apa sih afirmasi itu dan kapan sih kita menggunakannya ya atau memakai afirmasi ini? Selengkapnya tonton terus videonya ya. Teman-teman, tentunya kita juga harus memahami ya bahwa diri kita ini adalah salah satu bentuk ciptaan Tuhan yang luar biasa sempurna sebenarnya ya. Kesempurnaan itu ada di dalam Al-Quran ya, bahwa kita sebelum diciptakan ke dunia ini kan, bahkan iblis ya kan, malaikat itu disuruh sujud kepada manusia. Artinya kita ini benar-benar lebih sempurna daripada malaikat, bahkan daripada iblis gitu, karena mereka pun disuruh sujud loh dengan kita gitu. Nah, dari kesempurnaan itu kita bisa mengambil satu pelajaran atau hikmahnya adalah bahwa ya dengan kita lahir ke dunia tanpa apa-apa ya, itu sudah sangat sempurna. Artinya bekal Tuhan itu Tuhan itu menciptakan kita hingga mengantarkannya ke dunia ya, lahir ke dunia ini itu sudah dibekali dengan segalanya, artinya kesempurnaan. Dan dengan kesempurnaan itulah manusia bisa menjalani hidupnya dengan baik ya, tentunya dalam jalur atau keridhaan Tuhan ya, dengan kesempurnaan dirinya tadi gitu. Tapi terkadang kita tidak menyadari itu gitu, kita malah justru merasa kayak nggak berguna, ada yang merasa kayak nggak sempurna hidupnya gitu, padahal dengan tanpa apa-apa gitu loh, Tuhan tuh sudah memberikan kesempurnaan yang luar biasa gitu. Nah, supaya hal positif ya, kita bisa merasakan kesempurnaan, bisa merasakan keberuntungan ya dalam hidup kita ini gitu. Hal yang positif itu bisa terus kita ciptakan di dalam pikiran dan perasaan kita ya. Ingat bahwa unsur diri kita ini adalah pikiran dan perasaan. Inilah yang akan menjadikan nasib kita ke depannya gitu. Bahagia atau sengsara itu ada pada dua hal ini. Makanya ini yang paling penting untuk kita jaga sebenarnya, untuk kita ciptakan supaya selalu berada dalam frekuensi yang positif. Salah satunya dengan afirmasi. Afirmasi itu adalah salah satu ungkapan ya, kata-kata positif gitu yang ditujukan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita ngomong apa yang sifatnya positif ya, untuk menyemangati diri kita, kemudian untuk membuat kita merasa nyaman gitu ya, merasa positif, pokoknya merasa yang energi-energi yang frekuensinya tinggi. Nah, itu bisa dilakukan dengan afirmasi. Nah, sekarang afirmasi yang seperti apa yang powerful ya, yang bisa melahirkan sebuah action ya, yang bisa melahirkan sebuah harapan, kemudian semangat dan juga akhirnya tindakan. Nah, afirmasinya seperti apa? Tentunya afirmasi yang kita ucapkan ya, kemudian kita masuk ke pikiran kita dan menjadi perasaan kita. Nah, itu yang akan melahirkan action ya, akan melahirkan satu harapan, satu semangat, bahkan tindakan yang akan menimbulkan satu kebahagiaan gitu. Nah, sekarang kita dalam satu hari ya, sehari aja gitu, kita koreksi dulu hidup kita ya, dalam menjalani hidup kita mulai bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi gitu ya. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita itu banyak yang positifnya atau negatifnya. Nah, itu termasuk afirmasi juga yang tanpa kita sadari ya, itu masuk dan terekam ke dalam pikiran kita sampai ke alam bawah sadar kita atau otak bawah sadar kita. Nah, kalau yang bagus-bagus yang lebih banyak dominan kita ucapkan ya, sampai menjadi satu keyakinan di pikiran dan perasaan kita, itu bagus. Ya, tapi kalau sebaliknya, setiap hari kita lebih ke ucapan-ucapan yang keluar dari kita
itu yang negatif-negatif ya, kemudian terekam menjadi satu keyakinan di alam bawah sadar kita, nah itu yang akan berbahaya. Nah, makanya kekuatan afirmasi atau kata-kata ini ya itu sangat luar biasa, karena pikiran dan perasaan itu dominannya dipengaruhi adalah oleh kata-kata kita sendiri kadang-kadang, atau juga bisa dengan kata-kata orang lain yang kita olah di pikiran dan perasaan kita. Nah, sekarang untuk mengaktifkan ya kata-kata positif ya, berarti kita perlu kesadaran nih, kesadaran bahwa setiap apapun yang kita ucapkan di dalam diri kita ini akan menjadi nasib kita ya, akan menjadi keyakinan kita gitu. Keyakinan inilah yang akan menjadi nasib kita nantinya, teman-teman. Nah, itu yang sangat perlu diperhatikan ya, perlu diwaspadai itu terhadap diri kita sendiri. Makanya musuh yang paling bahaya itu sebenarnya diri kita sendiri gitu, karena kitalah yang menentukan sebenarnya. Tuhan memberikan pilihan hidup, jalan kebahagiaan dan jalan kesengsaraan. Sekarang tinggal kita milih jalan mana yang akan kita pilih, itu semuanya diserahkan Tuhan kepada kita. Karena kita diberi kesempurnaan tadi ya, akal, pikir, tubuh, hati, pikiran, perasaan, semuanya sempurna. Itulah yang membuat kita dibebaskan Tuhan untuk memilih jalan mana yang akan menjadi pilihan hidup kita. Berdasarkan pengalaman aku ya, afirmasi yang sering sekali aku ucapkan, ini salah satu teknik the law of attraction juga ya, hukum tarik menarik, di mana kata-kata yang keluar dari kita akan mengundang sesuatu juga yang akan hadir dalam hidup kita. Kalau kata-kata itu powerful ya, ada kekuatannya, yang jadinya apa, yaitu bisa kita olah dari pikiran dan perasaan kita menjadi satu keyakinan. Nah, itu yang akan menjadi powerful. Nah, biasanya nih aku mengucapkan afirmasi setelah selesai sholat ya, atau juga pada saat aku bangun tidur. Nah, pada saat ketika bangun tidur itu biasa aku afirmasinya syukur ya, tapi kalau habis selesai sholat apapun sholat yang aku kerjakan, itu aku selalu mengucapkan afirmasi ini, teman-teman, dan ternyata sangat powerful banget dan merubah mindset aku dalam memandang dan menjalani kehidupan. Nah, habis selesai kita melakukan sholat, biasanya ya kita tuh usahakan jangan langsung kayak selesai sholat terus udah selesai gitu, jangan. Usahakan untuk duduk dulu gitu ya, duduk dulu, renungi dulu apa-apa yang udah terjadi dalam waktu yang udah lewat ya, dalam satu hari itu. Misalnya kalau sholat subuh berarti direnungi dulu, gini, mulai bangun tidur tadi aku apa gitu ya, ingat Allah enggak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kan biasanya kita ada zikir ya, berzikir dulu kan sedikit setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Nah, kemudian habis itu kalian bisa duduk tenang gitu, duduk tenang. Biasanya aku tarik nafas dulu, teman-teman, tarik nafas dulu panjang ya, sampai rasa habis nafasnya yang ditarik gitu ya, terus dihembuskan. Itu pelan-pelan hembuskannya sampai dirasakan banget naik turunnya nafas gitu, sampai kita merasa rileks. Rasa tenang dan rileks itu yang akan membuka gerbang pikiran kita gitu. Rasa rileks dan tenang itu yang akan membawa kita kepada energi-energi yang baik ya, energi-energi yang positif. Nah, pada saat rasa rileks dan tenang itu kita dapat, baru diucapin kata-katanya. Nah, kalau aku gini, teman-teman, karena gini ya, karena hidup ini yang diinginkan kan kebahagiaan ya, keberlimpahan ya kan, kesejahteraan, kemakmuran, hal-hal yang seperti itu gitu ya. Maka aku mengucapkan afirmasi ini, teman-teman. Setelah tarik nafas ya, dihembusin, sudah tenang sampai mendapatkan ketenangan, kemudian aku ucapin, aku gini ya, aku selalu berlimpah dan selamat karena Allah bersamaku, pertolongannya menenangkanku. Aku selalu berlimpah dan selamat. Ambil satu kalimat itu dulu. Kenapa aku ucapkan itu? Karena aku merasa berkelimpahan, teman-teman, tanpa apapun di luar diri aku ya. Mata aku, telinga aku, badan aku, rambut aku, nafasku gitu. Aku merasa berkelimpahan di situ gitu. Makanya aku bilang, aku selalu berlimpah dan selamat. Di saat aku merasakan keberlimpahan, aku merasakan keselamatan. Aku nggak butuh apapun gitu. Aku hanya butuh Tuhan gitu. Karena apa yang aku rasakan dengan kesempurnaan diri aku ini adalah dari Tuhan gitu. Aku cuma perlu Tuhan. Itu satu kalimat yang aku kelola di pikiran dan perasaan aku ya. Jadi kata-kata itu keluar,
pikiran dan perasaan aku merasakan keberlimpahan yang banyak banget ini yang asalnya dari Tuhan. Dan dengan adanya itu sudah cukup. Karena Allah bersamaku gitu. Jadi berlimpah dan selamat karena adanya Allah. Kayak gitu teman-teman. Jadi dan karena bersama Allah, maka aku pasti akan selamat, maka pasti aku akan mendapatkan hati yang tenang gitu. Jadi dari situ aku selalu merasa kayak apa ya, nggak pernah merasa kalau sendirian gitu, nggak pernah merasa apapun yang dijalanin dalam setiap hari itu nggak pernah merasa sendirian gitu. Meskipun sendirian ya, misalnya di jalan atau di mana gitu, aku kerja sendirian gitu ya, aku ya selalu merasa nggak sendirian gitu. Jadi dan pada saat aku melakukan aktivitas, aku selalu merasa berlimpah dengan apa yang aku kerjain, kayak gitu. Jadi ini juga teman-teman, dengan kesadaran keberlimpahan yang Allah kasih gitu, kita udah nggak lagi fokus kepada masalah kita nggak lagi fokus kepada hal-hal yang nggak baik yang hadir ke hidup kita gitu. Masalahnya mungkin sekarang kita punya masalah banyak hutang ya, mungkin kehilangan seseorang, atau mungkin sekarang kita lagi banyak masalah demi masalah yang hadir. Nah, dengan afirmasi itu tadi yang masuk ke pikiran kita, ke perasaan kita jadi enggak fokusnya ke masalah, tapi fokusnya adalah kepada anugerah dan kenikmatan-kenikmatan yang Tuhan kasih. Yang justru bahkan kenikmatan ini jarang banget untuk kita sadari gitu. Kenapa? Karena kita terlalu sering menghadapi masalah, fokusnya kepada masalah, bukan kepada nikmat yang udah Allah kasih. Fokus ini sangat penting ya. Fokus inilah yang akan membentuk mindset kita. Kalau kita sudah bisa mengubah fokus kita menjadi kepada yang baik-baik, yang positif-positif, yang anugerah-anugerah Tuhan, nikmat-nikmatan Tuhan gitu ya, daripada fokus kepada masalahnya, itu juga yang akan menjadi nasib kita nanti. Misalnya kita hari ini nggak ada duit gitu ya, kita fokusnya nggak ada duit, ya kita nggak akan dapat duit, bahkan kita akan sulit mendapatkan uang gitu. Tapi kalau fokus kita kepada keberlimpahan yang sudah Allah kasih ya, yang kalau dihitung dengan duit itu lebih dari apa yang kita butuhkan sebenarnya, nah itu juga akan attract hal atau mendatangkan yang berlimpah-limpah juga, yang nyaman-nyaman juga, yang bagian kita juga. Ingat, fokus itu menentukan apa yang akan terjadi di depan sana. Dan itu butuh proses ya. Proses, sekali lagi, tidak ada yang instan. Kalau kita mau perubahan besar, maka kita juga harus mau berproses secara konsisten, continue, dan terus menerus. Nah, kalau teman-teman mau cobain afirmasi ini, silahkan ya teman-teman. Selama 21 hari minimal kalian rasakan perbedaannya ya, dari mindset kalian gitu ya. Mindset yang tadi mungkin sering depresi, sering khawatir, sering cemas gitu ya, dari permasalahan hidup yang sedang dialamin teman-teman saat ini gitu, entah apapun masalahnya ya, masalah finansial, masalah percintaan, masalah kehidupan semuanya gitu, kita sedang dalam masalah. Coba afirmasi ini gitu, kalau ada Tuhan, kalau ada Allah bersama kita, apa yang perlu dikhawatirkan, apa yang perlu dicemaskan? Tuhan tahu kok yang terbaik untuk kita, dan kapan tepat waktunya Allah kasih solusi mungkin di permasalahan kita sekarang, atau Allah kasih kebahagiaan, atau Allah kasih apa yang kita mau lah. Allah lebih tahu gitu. Allah tahu di balik layar yang seperti apa, kita nggak tahu. Jelas yang aku rasain dengan keberlimpahan yang aku rasakan Tuhan kasih, aku sudah nggak butuh apapun lagi gitu. Artinya nggak butuh apapun gitu teman-teman. Apa yang dikasih Allah hari ini sudah cukup gitu. Nggak melihat ke nikmat yang belum ada, nggak melihat ke apalagi ke orang lain ya, kehidupan orang, apa yang orang punya, enggak gitu. Fokus bener-bener dengan yang dikasih Allah hari ini gitu. Dan itu justru yang membawa kita kepada jalan kebahagiaan gitu, yang membawa kita pada keberuntungan-keberuntungan lainnya kayak gitu. Nah, coba aja lah teman-teman ya. Kalau Tuhan itu ya, Allah itu akan merubah nasib kita, dirubah dulu karakternya. Nah, dari sini, dari afirmasi ini dicoba dulu teman-teman. Mudah-mudahan sama ya kita ya gitu. Artinya dengan kekuatan afirmasi ini bisa merubah mindset kita. Atau misalnya bukan dengan afirmasi ini, dengan afirmasi syukur misalnya, ya Allah terima kasih, aku merasa bahagia gitu ya, aku merasa sempurna gitu, aku merasa sangat berlimpah gitu saat kita membuka jendela, membuka pintu pagi hari gitu. Apa yang kurang? Langsung kita hirup udaranya, alamnya, semua udah cukup disediakan Tuhan gitu ya, nggak ada yang kurang gitu. Jadi
ini adalah mindset keberlimpahan sebenarnya ya, mindset yang ya memang sebenarnya kita sudah diciptakan Tuhan berlimpah kan gitu. Nah dengan ini kita bisa lebih memandang segala sesuatu itu dari sisi kelebihannya gitu, kebaikannya, positifnya gitu, kemanapun kita menuju, bahwa kalau bersama Allah ya itu adalah yang hal baik-baik aja dikasih Tuhan, meskipun mungkin dalam pandangan orang lain gitu ya, dalam pandangan kita pun itu nggak bagus, nggak enak, tapi dari nggak enak itu selalu ada sisi nikmatnya, bahagianya. Kenapa? Kalau Allah yang kasih sudah pasti baik, sudah pasti benar, sudah pasti pokoknya yang the best lah untuk kita. Oke, itu aja dulu sharing di video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.